got so much fucking design on right now. Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Tasya Taibah. Di sini aku ingin menjelaskan apa itu sistem kaloid, jenis-jenis kaloid, dan sifat-sifat kaloid. Mari simak video ini sampai habis ya. Apa itu kaloid? Kaloid adalah campuran heterogen antara dua zat atau lebih, di mana partikel zat terdispersi berukuran 1-100 nanometer dan tersebar merata dalam medium pendispersi. Karena ukuran partikelnya ini kecil, membuat kaloid tampak homogen secara kasat mata, tetapi dengan menggunakan alat khusus dapat dibedakan dari larutan sejatinya. Di dalam sistem kaloid ini ada namanya sistem dispensi. Nah, sistem dispensi yaitu jika suatu zat dicampurkan dengan zat lain, akan terjadi penyebaran secara merata dari suatu zat ke dalam zat lain yang disebut dengan sistem dispersi. Contohnya seperti santan. Perhatikan gambar di samping ini. Sistem dispersi ini dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu larutan, kaloid, dan suspensi. Larutan merupakan sistem dispersi yang ukuran partikel-partikelnya sangat kecil, sehingga tidak dapat dibedakan, walaupun menggunakan mikroskop dengan tingkat pembesaran yang tinggi, sehingga tidak dapat dibedakan. Kaloid adalah campuran heterogen antara dua zat atau lebih, di mana partikel zat terdispersi berukuran 1-100 nanometer dan tersebar merata dalam medium pendispersi. Dapat disaring menggunakan penyaring ultra. Suspensi merupakan sistem dispersi di mana partikel yang ukurannya relatif besar tersebar merata di dalam medium pendispersi. Suspensi merupakan sistem dispersi di mana partikel yang ukurannya relatif besar tersebar merata di dalam medium pendispersinya. Sistem dispersi ini merupakan campuran yang heterogen, serta suspensi juga merupakan sistem dispersi yang tidak stabil, sehingga jika tidak diaduk terus-menerus akan mengendap. Jenis-jenis kaloid. Yang pertama, sol padat. Sol padat memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi yang padat juga. Sol padat ini terbentuk karena pengaruh tekanan dan suhu, sehingga menghasilkan padatan yang kokoh dan keras. Yang kedua, sol. Sol memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi cair yang tidak mudah berubah sifatnya. Jadi, bedanya sol dengan sol padat itu terletak di medium pendispersinya. Kalau sol padat, mediumnya padat, sedangkan sol mediumnya cair. Ketiga, aerosol padat. Aerosol padat memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi gas. Yang keempat, aerosol. Aerosol memiliki fase terdispersi berupa cairan dan medium pendispersi berupa gas. Jadi, bedanya aerosol dengan aerosol padat terletak pada fase terdispersinya. Aerosol tidak bisa bertahan lama. Hal ini karena zat penyusunnya yang mudah rusak oleh perubahan suhu dan tekanan udara lingkungan. Yang kelima, emulsi padat. Emulsi padat memiliki fase terdispersi berupa cairan dalam medium pendispersi padat. Yang keenam, emulsi.
Nah, kalau fase terdispersi dan medium pendispersinya berupa cairan, maka disebutnya emulsi. Emulsi biasanya tersusun oleh cairan dengan kepolaran senyawa yang berbeda, sehingga tidak saling bercampur. Ketujuh, buih padat. Busa padat memiliki fase terdispersi berupa gas dalam medium pendispersi padatan, atau bisa disebut juga gas terdispersi di dalam padatan. Kedelapan, buih. Bedanya dengan buih padat, kalau buih memiliki fase terdispersi berupa gas dalam medium pendispersi cair, atau bisa disebut juga gas yang terdispersi di dalam cairan. Sebelum kita masuk ke sifat-sifat kaloid, saya akan sedikit menjelaskan apa itu fase terdispersi dan fase pendispersi. Jadi, fase terdispersi adalah zat yang mengalami penyebaran secara merata dalam suatu zat lain. Sedangkan fase pendispersi atau medium pendispersi adalah zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata. Sifat-sifat kaloid. Yang pertama, efek tidal. Efek tidal merupakan efek penghamburan cahaya oleh partikel kaloid. Nah, ketika ada berkas cahaya diarahkan ke larutan, cahaya tersebut akan diteruskan, sehingga kita tidak bisa melihatnya. Hal ini karena larutan bersifat homogen. Tapi ketika berkas cahaya diarahkan ke kaloid dan suspensi, berkas cahaya akan dihamburkan, sehingga jejaknya dapat dilihat. Yang kedua, gerak Brown. Gerak Brown merupakan gerak zigzag. Karena ternyata secara mikroskopis, partikel-partikel kaloid akan bergerak secara acak dengan jalur patah-patah, yaitu seperti zigzag dalam medium pendispersi. Gerakan ini disebabkan karena adanya 3 tumbukan antara partikel kaloid dengan medium pendispersi. Yang ketiga, adsorpsi. Adsorpsi merupakan peristiwa menempelnya partikel bermuatan ion pada permukaan kaloid. Nah, jadi adsorpsi ini terjadi karena adanya kemampuan partikel kaloid untuk menarik atau ditempeli oleh partikel-partikel kecil. Kemampuan untuk menarik ini disebabkan karena adanya tegangan permukaan kaloid yang cukup tinggi. Yang keempat, koagulasi. Koagulasi adalah proses rusak sistem kaloid yang ditandai dengan proses penggumpalan akibat terbentuknya partikel-partikel yang lebih besar ukurannya daripada ukuran kaloid, lebih besar dari 100 nanometer. Jadi, koagulasi dapat dipengaruhi oleh pemanasan, pendinginan, penambahan elektrolit, pembusukan, pencampuran kaloid yang berbeda muatan, dan elektroforesis. Yang kelima, elektroforesis. Elektroforesis adalah fenomena pergerakan partikel kaloid dalam medan listrik akibat muatan listrik yang dimilikinya, di mana partikel kaloid positif bergerak ke katoda atau elektroda negatif, dan partikel kaloid negatif bergerak ke anoda atau elektroda positif. Sebuah prinsip penting untuk pemisahan dan pemurnian kaloid seperti pada analisis DNA atau pembersihan asap. Yang keenam, dialisis. Dialisis adalah metode pemurnian kaloid untuk menghilangkan ion atau molekul kecil pengganggu dengan menggunakan selaput semipermeabel yang hanya bisa dilewati partikel kecil, sementara partikel kaloid yang lebih besar tertahan.